Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master FM dengan saya Irfan. Kali ini kita akan belajar matematika, materinya adalah trigonometri. Nah, materi ini adalah materi yang cukup penting ya, karena dia nanti akan muncul kembali di materi-materi yang sulit, seperti kalkulus. Nanti ada yang namanya limit fungsi trigonometri, kemudian turunan trigonometri, dan integral trigonometri. Oke, sekarang kita langsung aja ke poin yang pertama. Segitiga sin kostan. Jadi sin kostan ini untuk mengetahui perbandingan antara sudut dengan sisinya, begitu. Sekarang yang langsung aja yang pertama, sin. Nah, sin itu biasanya adalah kita ngafalinya adalah demi ya, depan per miring. Nah, mana depan mana miring? Nah, kita lihat posisi sudutnya ini. Nah, sudutnya kan di sini ya. Nah, depan berarti adalah depannya sudut atau yang berhadapan dengan sudut, yaitu yang B. Maka B ini adalah sisi depan. Kemudian miring, miring itu adalah sisi miringnya segitiga, berarti yang C. Jadi C ini adalah sisi miring. Nah, berarti kalau ditanyakan berapakah sin theta atau perbandingannya, berarti depan ya, depan itu B dibagi dengan C. Nah, gini. Selanjutnya cos theta, cos itu biasanya sami, berarti samping per miring. Nah, ini berarti yang belum ada apa? Samping. Ya, samping itu berarti yang sisi yang paling dekat dengan sudut, berarti yang A ini ya, yang sampingnya sudut. Berarti A ini adalah sisi samping. Oke, berarti perbandingannya adalah A per C. Oke, lanjut tan. Tan itu desa, dari depan samping. Nah, kita ganti warna dulu ya. Desa berarti depan per samping. Ini berarti B per A ya. B per A. Selanjutnya kosek. Kosek itu adalah 1 per sin. 1 per B per C berarti ya. Nah, ini kan berarti tinggal naik aja C-nya ke atas. Berarti hasilnya adalah C per B. Kemudian sekan. Sekan itu 1 per cos. Berarti 1 per A per C. Berarti hasilnya adalah C per A. Kotan. Kotan itu 1 per tan. Dari 1 per B per A, berarti hasilnya adalah A per B. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada 6 yang penting ini: sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotan. Selanjutnya untuk nilai-nilai sudut. Nah, ini sudut istimewa itu harusnya kalau di matematika ya, itu cuma 0, 0, 30, 45, 60, dan 90. Tapi karena saya belajar fisika juga, maka 37 dan 53 ini kita masukin di sudut istimewa, gitu ya. Nah, untuk nilai-nilainya ini bisa dihafal. Nah, ini ngapalinnya gampang sih sebenarnya, hafalin satu aja. Nah, sin itu dan cos itu berkebalikan ya. Lihat ini, sin 0, 0. Sedangkan cos dari 90 itu 0. Nah, ini tinggal dibalik aja. Tapi sin 30 itu sama kayak cos 60. Gitu. Sin 37 sama dengan cos 53. Jadi dibalik. Untuk tan, ya, tan itu rumusnya adalah sin per cos ya. Tan itu sama dengan sin per cos. Jadi nilainya tinggal dibagi aja, sin dibagi cos. Gitu. Oke, selanjutnya masuk ke sifat dasar ya. Sin X sama dengan cos 90 min X. Cos X sama dengan sin 90 min X. Nah, ini contohnya gini. Satu. Sin, misalkan X-nya kita pakai 30 ya. Berarti sin 30 sama dengan cos 90 min 30. Nah, sin 30 kan setengah ya. Ini cos 60. Nah, cos 60 juga nilainya setengah. Nah, ini maksud dari sifatnya ya. Yang nomor 2 ini juga
sama aja ya. Nah, kita lanjut yang sifat ketiga. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, X-nya kita pakai 30 aja, berarti sin kuadrat 30 ditambah cos kuadrat 30 sama dengan 1. Nah, sin kuadrat 30 itu nilainya adalah setengah. Nah, kalau ada kuadrat gini, berarti nilainya yang hasilnya sinnya ini kita kuadratkan. Sekarang cos 30 itu sama kayak sin 60, berarti setengah. Nah, cos 30 itu sama kayak sin 60, berarti setengah akar 3. Kuadrat sama dengan 1, berarti 1/4 ditambah setengah kuadrat seperempat akar 3 kuadrat, akarnya hilang, berarti 3/4 ya. Ini berarti 1/4 ditambah 3/4 ya. 3 tambah 1 itu kan 4, jadi 4/4 sama dengan 1 gitu ya. Nah, sisanya ini kayak pengembangan aja ya. Oke, kita next ke sifat selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran ya. Masuk ke kuadran. Nah, di trigonometri itu ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1 sampai 4. Nah, kuadran 1 itu areanya di sini, di 0 sampai 90 derajat. Nah, sini. Ini areanya 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian di kuadran 1 itu yang positif itu nilainya semuanya. Jadi sin, cos, tan di kuadran 1 nilainya positif. Oke, untuk mencari tetanya itu 0 plus alfa. Nah, sekarang ke kuadran 2. Kuadran 2 rentangnya 90 sampai 180. Ya. Kemudian yang positif itu hanya sin aja. Nah, untuk mencari nilai tetanya itu 180 min alfa. Ya, jadi ini yang penting ini. 180 min alfa. Selanjutnya kuadran 3 itu rentangnya 180 sampai 270. Yang positif itu tan. Untuk mencari theta 180 plus alfa. Jadi yang terakhir kuadran 4 rentangnya 270 sampai 360. Yang positif itu cos. Tetanya ya untuk mencari theta 360 min alfa. Jadi untuk ngafalin ini ya biasanya al, sin, tan, cos. Ini untuk ngafalin yang positif. Atau semua ya, al itu kan semua, sin itu sindikat, tan itu tangan, cos itu kosong, biasanya gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih gitu untuk sifatnya. Nah, sekarang kita nyoba ngerjain ya ini contoh soal. Nah, nomor 1 yang A, sin 120. Nah, sin 120 ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya kan. Dan kita bagi dulu. Ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 untuk mencari tetanya adalah 180 dikurangi dengan alfa. Nah, 120 ini sebagai alfanya. Nah, itu berarti tetanya itu sama dengan 180 min 120. Jadi sama dengan 60 derajat. Nah, tapi ingat, untuk sin ini masih positif dari kuadran 2 ya. Oke, berarti nilai dari sin 120 itu sama dengan sin 60, berarti sama dengan setengah akar 3. Nah, ini caranya. Gampang ya. Sekarang yang B. Ini yang A, kemudian yang B. Cos 120. Nah, ingat, cos di kuadran 2 itu nilainya negatif, berarti sama dengan minus cos 60 ya. Nah, kenapa 60 ya? Karena ini udah kita cari tadi kan. Nah, ini alfanya ketemu 60. Berarti cos 120 itu sama dengan min cos 60. Itu berarti cos 120 itu sama dengan, nah cos 60 itu kan setengah, berarti hasilnya adalah minus setengah kayak gini.
Sekarang tan 120. Nah, tan di kuadran 2 itu nilainya negatif, berarti minus tan 60. Gitu aja. Tan 120 berarti sama dengan tan 60 tadi berapa? Nah, kalau lupa kita bisa lihat tabelnya ya. Tan 60 itu nilainya akar 3. Ini sama dengan minus akar 3. Nah, kayak gini. Terus lanjut yang nomor 2. Sin 225. Nah, 225 ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 ya. Nah, ini sebagai alfanya. Nah, di kuadran 3 untuk mencari theta itu theta sama dengan 180 plus alfa. Berarti theta sama dengan sorry, koreksi dikit ya. Jadi ini 225 itu sama dengan 180 plus berapa gitu ya. Maka sudutnya adalah 225 min 180, maka 45. Nah, gitu. Jadi 225 itu sama dengan 45. Nah, sekarang sin di kuadran berapa ini? 3 ya. Itu negatif ya, karena yang positif banyak tan. Berarti sin 225 itu sama dengan minus sin 45. Berarti hasilnya sama dengan min setengah akar 2. Ini caranya ya. Kemudian yang B, cos 225. Nah, cos kalau di kuadran 3 ini juga negatif, ya berarti min cos 45. Nah, kebetulan nilai sin dan cosnya 45 itu sama ya, berarti minus setengah akar 2. Selanjutnya yang terakhir, tan. C itu tan dari 225, berarti sama dengan, nah kalau tan di kuadran 3 itu positif, berarti tan 45. Berarti nilainya sama dengan 1. Tan 45 itu nilainya 1. Oke, sekarang yang nomor 3, yang ini tadi C ya, sorry. Yang ini adalah C. Sekarang sin 300. Nah, 300 itu adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu nyarinya 360 min alfa. Berarti theta sama dengan 360 min 300. Berarti tetanya itu sama dengan 60. Nah, sekarang sin 300 sama dengan, nah sekarang kuadran 4 itu sin adalah negatif, berarti minus sin 60 gitu ya. Berarti sin 300 itu sama dengan minus setengah akar 3. Itu caranya ya. Kemudian nomor B, cos 300. Cos di kuadran 4 nilainya positif ya, berarti sama dengan cos 60. Cos 300 sama dengan cos 60, berarti nilainya setengah. Kemudian yang C, tan 300. Tan di kuadran 4 itu nilainya negatif, berarti minus tan 60. Nah, tan 60 tadi setengah akar minus akar 3 ya, berarti jawabannya minus akar 3. Oke, kurang lebih caranya kayak gini ya. Ini masih dasar untuk mencari nilai sin cos tan di masing-masing kuadran. Untuk video latihan soalnya akan saya berikan di video trigonometri part selanjutnya, part 2. Oke, sementara sampai sini dulu aja. Terima kasih udah datang, udah mampir, udah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.